PHP versus pengharapan anak-anak Allah. Renungan diinspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 18 sampai dengan 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tahun 2024 nanti, tepatnya bulan Februari, kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Saat ini sudah ada 3 calon presiden yang diajukan oleh partai politik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat kita yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, belum lagi persoalan kemandirian pangan, isu-isu polusi dan juga dampak lingkungan hidup. Tentunya masyarakat memiliki pengharapan yang besar kepada calon pemimpin bangsa Indonesia kelak. Dia haruslah seseorang yang dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dicapai saat ini dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih akan dihadapi. Ada calon yang akan menyediakan makan gratis kepada ibu hamil. Ada pula yang akan menggratiskan BBM demi menarik dukungan rakyat. Semoga kita jeli memilih pemimpin yang tidak PHP alias pemberi harapan palsu. Mari kita bandingkan dengan pengharapan yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Dalam Roma bab 8 ayat 21, membuat saya merinding membaca ayat ini. Kita yang masih mengembara di dunia ini, yang hidup bergulat dengan penderitaan, barangkali sakit penyakit, kesulitan ekonomi, beban hidup yang berat, persoalan-persoalan rumah tangga yang belum terpecahkan. Kita diminta oleh Tuhan untuk hidup di dalam pengharapan. Tentunya bukan PHP, tetapi pengharapan anak-anak Allah. Yang seperti apakah itu? Yaitu kita akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Luar biasa bukan? Ini betul-betul anugerah dan kasih karunia dari Allah sendiri. Dan janji Allah adalah ya dan amin, bukan PHP. Kondisi ini sama seperti jemaat di Roma, di mana terjadi konflik di dalam jemaat akibat adanya tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri. Untuk itulah Paulus diutus untuk mewartakan keselamatan Allah. Allah akan menyelamatkan semua orang baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi.
Apakah kita sungguh mau menerima tawaran keselamatan dari Allah itu? Syaratnya hiduplah dalam pengharapan anak-anak Allah, yaitu hidup seperti Yesus. Tuhan, terima kasih atas janji keselamatan dan kemerdekaan, serta anugerah kemuliaan yang akan kami terima sebagai anak-anak-Mu. Semoga atas dasar iman ini, kami tidak takut untuk menderita demi Engkau dan selalu hidup dalam pengharapan sebagai anak-anak Allah. Amin.